Jujur ya, ada satu ketakutan terbesar yang menghantui orang-orang baik seperti kamu. Ketakutan yang bikin kamu rela diinjak-injak, rela dimanfaatin, dan rela menelan sakit hati bertahun-tahun. Ketakutan itu adalah takut dibilang jahat, takut dibilang egois, takut dibilang berubah. Di video ini, kita akan bongkar habis-habisan. Kenapa kamu susah bilang tidak? Gimana cara pasang pagar tanpa harus berantem? Dan gimana cara menghadapi rasa bersalah yang muncul setelah kamu berani tegas? Tolong, jangan di-skip sedetik pun. Karena video ini mungkin akan menyelamatkan sisa umur kamu dari drama yang nggak perlu. Tekan tombol subscribe sekarang. Ini adalah deklarasi kamu bahwa mulai hari ini, pintu hidup kamu punya kunci. Dan nggak sembarang orang boleh masuk. Kamu takut kalau kamu bilang tidak, orang itu bakal marah. Kamu takut kalau kamu nolak permintaan dia, dia bakal ninggalin kamu. Kamu takut kalau kamu membela diri, kamu bakal dianggap orang yang sombong dan nggak punya hati. Akhirnya, kamu memilih jalan sunyi. Kamu memilih untuk iya aja. Kamu memilih untuk tersenyum di luar padahal di dalam kamu menjerit. Kamu pikir dengan mengalah kamu akan disayang. Kamu pikir dengan selalu ada kamu akan dihargai. Tapi lihat hasilnya sekarang. Apakah mereka menghargai kamu? Apakah mereka peduli sama capeknya kamu? Enggak kan? Malah, semakin kamu ngalah, semakin mereka ngelunjak, semakin kamu diam, semakin mereka merasa berhak mengatur hidup kamu. Dengerin aku baik-baik. Tatap mata aku lewat suara ini. Kebaikan tanpa batasan itu bukan kebaikan. Itu penghancuran diri sendiri. Saat kamu membakar diri kamu cuman buat menghangatkan orang lain, kamu bukan pahlawan. Kamu adalah korban. Hari ini, kita akan belajar satu skill kehidupan yang paling mahal. Satu skill yang membedakan orang berkelas sama orang yang gampangan. Namanya adalah boundaries. Atau batasan, bagian 1. Membedah psikologi. Kenapa aku jadi people pleaser? Sebelum kita masuk ke teknis caranya, kita harus gali dulu akarnya. Kenapa sih susah banget buat bilang enggak? Kenapa mulut rasanya terkunci dan jantung deg-degan parah kalau mau nolak orang? Secara psikologi, ini sering disebut sebagai F-Awen response. Kamu tahu fight or flight kan? Lawan atau lari. Nah, faun ini adalah respon trauma keempat, yaitu menyenangkan penyerang. Mungkin dulu waktu kecil, kamu belajar bahwa satu-satunya cara biar nggak dimarahin orang tua adalah dengan menjadi anak manis yang nurut. Kamu belajar bahwa kalau kamu punya pendapat sendiri, kamu dibilang anak durhaka. Kamu belajar bahwa kasih sayang itu bersyarat. Kamu cuma disayang kalau kamu berguna. Akibatnya, otak kamu merekam pola itu sampai dewasa. Otak kamu mikir, kalau aku nolak dia, aku bakal dibuang. Kalau aku bikin dia kecewa, aku nggak layak hidup. Jadi, menjadi people pleaser itu bukan sifat asli kamu. Itu adalah strategi bertahan hidup yang kamu pakai waktu kamu kecil. Tapi bestie, sekarang kamu udah dewasa. Strategi itu udah kadaluarsa. Strategi itu malah jadi racun yang membunuh karakter kamu pelan-pelan. Orang yang nggak punya batasan akan menarik para predator, orang narsis, orang manipulatif, orang toksik. Mereka punya radar. Mereka bisa mencium bau-bau orang baik yang nggak berani melawan. Dan mereka akan menempel sama kamu kayak lintah sampai darah kamu habis. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu jadi sumber makanan buat parasit-parasit itu? Hari ini kita putus rantai itu. Kita akan ganti definisi jahat di kepala kamu. Pasang batas itu bukan jahat. Pasang batas itu adalah bentuk tertinggi dari menghargai diri sendiri. Bagian 2, definisi yang benar, tembok versus pagar. Banyak yang salah paham. Min, aku takut kalau pasang batas nanti aku jadi kesepian. Nanti nggak ada yang mau temenan sama aku. Bestie, boundaries itu bukan tembok. Kalau tembok, itu tertutup rapat. Nggak ada yang bisa masuk. Nggak ada yang bisa keluar. Kamu sendirian di dalam. Itu namanya isolasi. Boundaries itu pagar. Pagar itu ada pintunya. Pagar itu transparan. Orang masih bisa lihat kamu. Orang masih bisa ngobrol sama kamu. Tapi, mereka nggak bisa masuk ke halaman rumah kamu seenaknya. Mereka nggak bisa buang sampah di teras kamu.
Mereka harus ketuk pintu dulu, dan terserah kamu mau bukain pintu atau enggak. Jadi, tujuan boundaries bukan untuk mengusir orang. Tujuan boundaries adalah untuk menyaring orang. Orang yang baik, orang yang tulus. Mereka akan senang kalau ada pagarnya, karena mereka tahu aturan mainnya. Mereka jadi tahu cara menghormati kamu. Tapi maling pasti benci sama pagar, karena pagar bikin mereka susah nyuri. Jadi kalau ada orang yang marah saat kamu pasang batas, itu adalah tanda jelas bahwa mereka adalah orang yang selama ini mengambil keuntungan dari ketiadaan batas kamu. Marahnya mereka adalah bukti bahwa batas itu memang perlu dipasang. Bagian 3. 3 prinsip boundaries yang waras. Oke Min, aku siap. Gimana caranya? Gimana cara ngomongnya biar tetap elegan dan nggak drama? Pegang 3 prinsip emas ini. Kalau kamu paham 3 hal ini, kamu nggak akan pernah takut lagi. Prinsip pertama, batas itu kalimat pernyataan bukan perdebatan. Kesalahan pemula adalah saat mereka nolak, mereka kebanyakan alasan. Maaf ya, aku nggak bisa pinjemin uang, soalnya kucingku sakit, terus ban motorku bocor, terus bla bla bla. Jangan, semakin panjang penjelasan kamu, semakin besar celah buat mereka debat. Mereka bakal kasih solusi buat alasan kamu. Oh, kucingmu sakit. Pakai uangku dulu aja buat kucing. Tapi sisa uangmu pinjemin ke aku ya. Mati kutu kan kamu. Ingat rumus jadi. Jangan justify. Jangan argue. Jangan defend. Jangan explain. Cukup bilang, maaf aku nggak bisa bantu kali ini. Titik. Nggak perlu alasan. Kata tidak adalah kalimat lengkap. Prinsip kedua. Batas itu konsisten bukan sesuai mood. Jangan pasang batas cuman pas kamu lagi PMS atau lagi bad mood. Kalau hari ini kamu bilang jangan telat, tapi besok kamu maklumin dia telat 2 jam, maka batas kamu dianggap lelucon. Anak kecil aja bingung kalau aturan orang tuanya berubah-ubah, apalagi pasangan kamu. Konsistensi adalah kunci wibawa. Prinsip ketiga, batas itu tindakan bukan ancaman. Ini yang paling penting. Batas tanpa konsekuensi cuma sekadar saran. Kalau kamu bilang, kalau kamu bentak aku lagi aku bakal pulang. Tapi pas dia bentak, kamu cuma nangis dan tetap duduk di situ. Maka dia belajar bahwa kamu cuma ngomong doang. Batas itu harus ditegakkan dengan kaki. Kaki yang melangkah pergi saat batas dilanggar. Kaki yang berdiri tegak saat prinsip diinjak. Bagian 4. Bedah skrip. Skenario komunikasi. Bagian A. Sekarang kita masuk ke praktek lapangan. Aku akan kasih kamu contekan kalimat atau skrip. Simpan ini di otak kamu. Latih di depan cermin. Skenario 1. Si tukang telat atau tukang ghosting. Kamu punya pasangan atau teman yang nggak menghargai waktu kamu. Janji jam 7, datang jam 9. Atau bales chat 3 hari sekali. Versi drama. Kamu tuh yang nggak pernah hargain aku. Kamu pikir aku patung nungguin kamu. Dasar egois. Ini cuma bikin dia defensif dan kalian berantem. Versi berkelas. Sayang, aku senang kalau kita bisa ketemu. Tapi aku punya prinsip buat menghargai waktuku. Kalau kamu telat lebih dari 15 menit tanpa kabar, aku akan pulang atau ngerjain hal lain. Aku nggak akan nunggu. Perhatikan bedanya. Kamu nggak nyerang dia. Kamu cuma ngasih tahu rencana kamu. Dan kuncinya, saat dia beneran telat 20 menit, kamu beneran pulang. Jangan nunggu sambil ngomel. Pulang. Biar dia ngerasain konsekuensinya. Besoknya dia pasti minta maaf dan gak berani telat lagi. Atau dia marah. Dan kalau dia marah, berarti dia emang gak layak buat waktu kamu. Bagian 5. Bedah skrip. Skenario perlakuan. Bagian B. Skenario 2. Si pemarah atau verbal abuse. Pasangan kamu kalau marah suka teriak. Suka manggil nama binatang. Atau merendahkan fisik. Versi drama. Kamu kok jahat banget sih ngomong gitu? Sakit tahu hati aku. Tegak banget kamu. Dia bakal jawab. Makanya jangan mancing emosi. Versi berkelas. Tatap matanya. Bicara dengan nada rendah dan datar. Aku nggak nyaman ngobrol dengan nada tinggi dan kata kasar seperti itu. Aku akan masuk kamar dulu. Kita lanjut ngobrol kalau kamu udah tenang dan bisa bicara sopan. Lalu, bergerak, masuk kamar, kunci pintu, atau keluar rumah.
Matikan HP. Tunjukkan bahwa akses ke diri kamu hilang saat dia nggak sopan. Ini adalah hukuman paling menyakitkan buat orang toksik. Diabaikan. Mereka butuh panggung. Saat kamu cabut panggungnya, mereka mati gaya. Skenario 3. Si peminjam uang atau benalu. Teman atau saudara yang hobi pinjam uang dan susah balikin. Versi drama. Aduh, aku lagi nggak ada duit nih. Gajiku belum turun. Banyak cicilan. Dia bakal bilang, ah pelit lu. Masa dikit aja nggak ada. Versi berkelas. Maaf bro, aku punya kebijakan baru tahun ini buat nggak meminjamkan uang ke teman demi menjaga pertemanan kita. Biar nggak ada rasa nggak enak nantinya. Jadi aku nggak bisa bantu. Doaku semoga urusanmu lancar ya. Tegas, padat, sopan, dan pakai alasan menjaga pertemanan. Itu alasan yang sulit dibantah kalau dia maksa. Ulangi kalimat yang sama persis. Seperti kaset rusak, maaf aku nggak bisa. Itu kebijakan aku. Bagian 6. Menghadapi pushback saat mereka mengamuk. Ingat ya Besti, saat kamu mulai praktek ini, jangan harap mereka bakal tepuk tangan. Wah hebat kamu sekarang punya batas. Enggak, mereka bakal kaget, mereka bakal marah. Dalam psikologi ini disebut extinction burst. Ledakan perlawanan, kayak anak kecil yang biasanya dikasih permen kalau nangis. Tiba-tiba nggak dikasih, nangisnya bakal makin kencang, guling-guling, teriak-teriak. Tujuannya apa? Untuk ngetes apakah kamu serius atau cuma gertak sambal. Mereka bakal bilang gini, kamu berubah ya sekarang. Kamu kok jadi hitung-hitungan sih? Kamu sensitif banget sih, gitu aja tersinggung. Dulu kamu nggak kayak gini. Jangan goyah saat kalimat-kalimat itu keluar. Tanamkan di otak kamu, ini bukan tentang aku. Ini tentang ego mereka yang terganggu. Jawab dengan tenang. Iya, aku memang berubah. Aku belajar buat lebih sayang sama diriku sendiri. Dan aku harap kamu bisa hargai itu. Kalau mereka terus nyerang, gunakan teknik Grey Rock atau batu karang. Jadilah membosankan, jangan bereaksi emosional. Jawab singkat, oh gitu ya. Maaf kamu ngerasa gitu. Oke, itu pendapatmu. Lama-lama mereka akan capek sendiri nabrak tembok ketenangan kamu. Bagian 7. Perangkap rasa bersalah. Ghost of Guilt. Nah, ini bagian tersulit setelah kejadian itu selesai. Setelah kamu berhasil tegas. Malamnya, pas kamu sendirian, rasa bersalah itu datang. Setan kecil di kepala kamu mulai bisik-bisik. Duh, kasihan ya dia tadi mukanya sedih. Duh, harusnya aku bantuin aja ya kan, cuma 100.000. Duh, aku jahat banget ya bikin dia marah. Besti, rasa bersalah itu palsu. Itu adalah sisa-sisa program lama kamu. Itu adalah manipulasi dari masa kecil kamu yang bilang kalau nolak itu dosa. Gimana cara ngilanginnya? Ganti narasinya. Bayangkan kamu punya anak perempuan atau adik perempuan yang kamu sayang banget. Kalau adik kamu diperlakukan kayak kamu diperlakukan tadi. Kalau adik kamu dimaki-maki, kalau adik kamu dimanfaatin, apakah kamu bakal nyuruh adik kamu buat diam aja biar nggak dibilang jahat? Enggak kan? Kamu bakal suruh dia lawan. Kamu bakal suruh dia tegas. Nah, jadilah kakak yang baik buat diri kamu sendiri. Bela diri kamu seperti kamu membela orang yang kamu sayang. Rasa bersalah karena menyelamatkan diri sendiri itu tidak logis. Lebih baik merasa bersalah tapi sisa hidup kamu tenang. Daripada merasa jadi orang baik, tapi seumur hidup batin kamu tersiksa. Pilih mana? Bagian 8. Fast hoovering. Jebakan manis. Ada satu lagi bahaya yang mengintai. Namanya hoovering. Diambil dari merek penyedot debu Hoover. Ini adalah teknik orang toksik buat menyedot kamu balik ke dalam hubungan. Setelah mereka sadar marah-marah nggak mempan, mereka bakal berubah jadi malaikat. Tiba-tiba dia jadi manis banget. Tiba-tiba dia beliin kado. Tiba-tiba dia minta maaf sambil nangis darah. Sayang, aku janji berubah. Aku sadar aku salah. Tolong kasih aku kesempatan. Hati-hati. Ini bukan pertobatan. Ini strategi. Mereka cuma mau pagarnya dibuka. Begitu kamu luluh. Begitu kamu buka pintu. Seminggu kemudian, kelakuan aslinya balik lagi. Bahkan lebih parah. Jadi gimana dong, Min? Masa nggak boleh maafin? Boleh maafin, tapi buktikan dengan waktu. Kalau dia janji berubah, bilang gini,
Aku hargai niat baik kamu, tapi aku butuh waktu buat lihat perubahan itu. Untuk sekarang, batasanku tetap berlaku. Lihat konsistensinya, bukan sehari dua hari, tapi berbulan-bulan. Perubahan karakter itu butuh tahunan, bukan instan cuman gara-gara satu chat panjang lebar. Jangan mau dibeli pakai kata-kata manis. Mata uang di zona waras adalah perubahan perilaku. Bagian 9. Studi kasus keluarga. Batas paling sulit. Kalau sama pacar oke lah bisa putus. Tapi kalau sama orang tua gimana? Sama saudara kandung gimana? Mereka kan darah daging. Masa mau di cut off? Ini pertanyaan paling berat dan paling sering masuk. Boundaries sama keluarga memang level tersulit. Level boss. Karena ada budaya kita yang bilang orang tua selalu benar. Tapi ingat logika ini. Darah memang lebih kental daripada air. Tapi air yang bersih lebih sehat daripada darah yang beracun. Hubungan darah bukan lisensi buat saling menyakiti. Untuk keluarga, kita pakai metode low contact dan information diet. Low contact artinya batasi durasi pertemuan. Kalau setiap ketemu ibu, kamu selalu dikomentari fisik atau dibandingin sama sepupu, maka durasi ketemunya dipersingkat. Datang pas lebaran, salam, makan, ngobrol basa-basi, pulang. Nggak usah nginep seminggu kalau ujung-ujungnya mental kamu hancur sebulan. Information diet artinya batasi curhat. Jangan ceritain masalah pribadi, masalah gaji, masalah asmara ke keluarga yang toksik. Karena informasi itu bakal dijadikan senjata buat nyerang kamu. Ngobrol topik aman aja. Cuaca, politik, resep masakan. Jadilah dangkal demi kedalaman batin kamu. Kamu tetap anak yang berbakti. Kamu tetap kirim uang kalau mampu. Kamu tetap doakan. Tapi kamu menjaga jarak aman biar kamu tetap waras. Itu bukan durhaka. Itu menjaga kewarasan biar kamu nggak jadi gila dan malah nyusahin mereka nantinya. Bagian 10. Manfaat jangka panjang. Hidup tanpa drama. Besti, aku mau kasih gambaran masa depan. Apa yang akan terjadi kalau kamu konsisten melakukan semua ini selama 6 bulan aja. Awalnya memang sepi. Orang-orang toksik akan rontok satu persatu dari hidup kamu. Teman-teman palsu akan menghilang. Pacar yang cuman mau manfaatin kamu akan pergi cari korban lain. Kamu bakal merasa sendiri. Tapi, kesendirian itu rasanya tenang. Nggak ada lagi drama jam 2 pagi. Nggak ada lagi deg-degan lihat notifikasi HP. Nggak ada lagi rasa capek hati yang nggak jelas sebabnya. Energi kamu bakal balik. Karir kamu bakal melesat karena kamu fokus kerja, bukan fokus ngurusin perasaan orang. Wajah kamu bakal lebih cerah karena kortisol kamu turun. Dan yang paling ajaib, kamu akan mulai menarik orang-orang baru yang sehat. Orang yang menghargai waktu. Orang yang sopan. Orang yang tahu tata krama karena kamu memancarkan aura mahal. Aura orang yang punya standar. Burung elang terbangnya sama elang, bukan sama merpati yang makan di tanah. Saat kamu menaikkan standar kamu, kualitas hidup kamu otomatis naik kelas. Bagian 11. Penutup dan ajakan bertindak. Video ini panjang banget, aku tahu. Tapi aku sengaja bikin panjang karena merubah mental people pleaser itu nggak bisa pakai video joget-joget 15 detik. Ini butuh perenungan, butuh latihan. Tugas kamu hari ini satu aja. Pilih satu batas kecil yang mau kamu pasang minggu ini. Nggak usah yang besar-besar dulu. Mungkin batas soal jam balas chat. Mungkin batas soal nolak ajakan nongkrong kalau lagi capek. Coba praktekkan satu skrip tadi. Rasakan sensasi deg-degannya. Tapi rasakan juga sensasi lega setelahnya. Tulis di kolom komentar. Batas apa yang paling susah kamu pasang? Apakah waktu? Apakah uang? Atau perasaan? Ceritain di bawah. Kita diskusi bareng. Kita saling kuatkan. Ingat besti, kamu berharga bukan karena apa yang bisa kamu kasih ke orang lain. Kamu berharga karena kamu manusia yang layak dihormati. Jangan biarkan siapapun mengambil hak itu dari kamu. Terima kasih sudah dengerin kuliah panjang ini. Semoga ini jadi titik balik hidup kamu menuju versi yang lebih berani, lebih tegas, dan lebih berkelas. Ingat selalu mantra kita. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai ketemu di video selanjutnya di Zona Waras.